Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Nikmat. Bagaimana kabar Bu Mega hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Mega. Kemarin kan Bu Mega WA saya ya, katanya ada yang ingin dibantu oleh saya untuk observasi di kelas ya. Betul sekali Bu, saya ingin dibantu oleh Ibu untuk observasi di kelas saya. Ya. Begini Bu Mega ya, sebelum kita memulai observasi kali ini, saya minta waktunya sedikit Bu Mega untuk melakukan percakapan sebelum observasi. Baik Bu, boleh dengan senang hati. Eh, Kalau menurut Bu Mega, tujuan percakapan yang ingin didapatkan hari ini itu apa? Tujuan percakapan hari ini yaitu saya ingin memperbaiki hasil belajar siswa di sekolah saya ya. Mungkin peninjauan saya selama ini siswa masih kurang dalam pemahaman Bu dalam belajarnya. Jadi Bu Mega ingin hasil belajar siswa itu lebih meningkat mungkin ya. Betul sekali Ya. Bu. Terus hari ini ada jadwal mengajar di kelas berapa Bu Mega? Kebetulan hari ini saya ada jadwal di kelas 6 Bu. Di kelas 6 Iya, berarti betul. masuk pukul Setelah istirahat. Setelah istirahat. Oke, siap. Boleh disampaikan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini itu apa? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran modul ajar yang sudah saya buat yaitu peserta didik dapat menyebutkan atau mengidentifikasi, setelah itu peserta didik dapat mempraktikkan, dan juga peserta didik dapat membuat video project ya Bu ya dalam pembelajaran hari ini. Itu akan ada pembelajaran gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Oh ya, jadi ingin siswa dapat mengidentifikasi ya, tadi, Ya, terus ingin mempraktekkan juga ya betul. gerakan lokomotor, non lokomotor sama manipulatif. Manipulatif, betul. Nah, menurut Bu Mega, ukuran keberhasilan gitu ya dalam pembelajaran hari ini itu apa sih? Kalau menurut saya itu ukuran keberhasilan dalam pembelajaran hari ini yaitu terpenuhinya langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya buat dalam modul ajar Bu. Mungkin seperti itu. Oh, jadi kalau ukuran keberhasilan itu modul ajar yang telah dibuat Bu Mega itu sudah tercapai dari awal sampai Iya, akhir. betul. Iya. Langkah-langkahnya dan tujuan pembelajarannya. Oh iya, iya betul. Terus yang ingin dikembangkan nih dari siswa Bu Mega dalam pembelajaran ini itu apa saja? Jadi ada dua mungkin yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu pemahaman, yang kedua itu keterampilan proses gitu. Jadi si anak-anak itu dalam pemahamannya masih kurang. Jadi nanti saya akan berikan pemahaman itu apa sih yang menurut mereka itu apa sih gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Setelah itu juga keterampilan prosesnya yaitu anak-anak dapat mempraktikkan, membuat video seperti itu Bu. Ya. Jadi yang ingin dikembangkan itu dalam pemahamannya serta keterampilan proses ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung seperti Betul itu. sekali. Oh iya. Terus kalau menurut Bu Mega nih dari skala 1 sampai 10 posisi siswa yang siswa kelas 6 ya. Menurut Bu Mega ada di skala berapa? Untuk di skala mungkin ada di 6 atau 7 ya Bu ya? Untuk saat ini 6 Iya, sampai betul. 7. Nah, kalau skala yang diharapkan nih dari 1 sampai 10, Bu Mega setelah pembelajaran ini terlaksana gitu, yang diharapkannya itu skala berapa? Saya harapkan dari skala 9 mungkin ya Bu ya, Ya. karena kan kalau 10 itu ya mungkin tidak mungkin karena kan sempurna gitu ya, terlalu sempurna. Jadi Bu Mega sekitar di 8 atau 9? Ya, sekitar 8 dan 9 ya yang Betul, diharapkan ya. iya. Nah, terus Bu Mega ada kira-kira nih sudah ada strategi pembelajarannya belum yang akan diterapkan nanti supaya keinginan Bu Mega ini bisa tercapai? Baik, untuk strategi pembelajaran kalau disesuaikan dengan tujuan dan pembelajaran yang ingin dicapai itu terhadap proses yang sesuai dengan pembelajaran saya, mungkin saya akan menerapkan project ya Bu, project based learning, dan dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya untuk zaman sekarang itu, dan ada juga
metode diskusi dan kerja kelompok, mungkin seperti itu, Bu. Oh, di strateginya menggunakan metode JBA ya? PJBL, betul, Project Based Learning, dipadukan dan pendekatan berdiferensiasi. Iya, betul. Tapi ada ceramah dan diskusinya. Iya, betul. Ya. Ada kerja kelompok juga. Iya, betul. Terus menurut Bu Mega nih yang dibutuhkan untuk mendukung supaya strategi ini dapat tercapai, apa itu yang dibutuhkan? Mungkin untuk peralatan yang dibutuhkan itu sarana prasarana, ada juga alat pendukung lainnya, misalkan Infokus, laptop, seperti itu kan untuk di kelasnya. Setelah itu ada juga misalkan bahan ajar atau EKPD, dan juga media untuk praktik pembelajaran nanti di lapangan, Bu, seperti bola voli atau kons, seperti itu. Oh ya, jadi yang dibutuhkan itu dari sekolah mungkin ya proyektor, Iya, ya, betul. laptop, terus alat-alat olahraganya ya yang lengkap gitu. Kira-kira nih setelah melakukan observasi, apakah kita perlu melakukan refleksi untuk menilai pembelajaran kali ini? Menurut saya sangat, Bu, harus ada refleksi, karena tujuannya untuk apa? Jadi kita bisa mengetahui apakah pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu benar atau tidak, apakah ada kurangnya. Jadi untuk mengukur kadar diri saya mungkin ya, Bu, seperti itu, apakah sudah terlaksana atau belum, semua langkah-langkahnya mungkin harus ada, Bu, menurut saya. Oh ya, jadi menurut Bu Mega juga ya kalau refleksi itu sangat diperlukan ya. Iya, betul. Kira-kira untuk refleksi setelah pembelajaran observasi kali ini ya, kalau Bu Mega tidak keberatan, bagaimana kalau kita melakukan refleksi itu berbarengan dengan pendampingan individu saya bersama PP, bagaimana? Baik, Bu, insya Allah saya akan mengikuti jadwal Ibu. Oh ya, kalau begitu kita lakukan refleksinya ya di pendampingan individu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan refleksi bersama-sama. Amin. Ya, terima kasih Bu Mega atas waktunya. Mungkin nanti kita bertemu lagi di pukul 10:30 untuk melakukan observasi. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan pimpin satu orang maju ke depan. Siapa? Oh, Ido, boleh. Mulai. Siap, sebelum belajar, baca doa, mulai. Nah, sekarang kita berdiri terlebih dahulu. Mau apa? Mau nyanyi udah Pancasila. Nah, hari ini siapa yang tidak sekolah? Gisel, kenapa tidak sekolah? Sakit. Bagikan sticky note ya. Nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan kalian isi di sini. Sudah, silakan kalian tempelkan di depan. Ya. Nah, tadi kalian sudah mengutarakan perasaan kalian, ada yang senang, ada yang sedih. Nih ada satu lagi, Fanya katanya sedih, ini ya, mamahnya sedang sakit ya. Ya, kita doakan mama Fanya semoga lekas sembuh. Belum masuk ke materi inti, pembelajaran minggu kemarin ada yang masih ingat tidak? Masih ingat apa? Bola kecil yaitu baseball atau baseball hampir sama dengan kasti, dan rounders juga sama, kasti sama tapi beda peraturannya. Nah, kita akan belajar tentang variasi gerak lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif pada passing bawah bola voli. Nah, apakah ada kaitannya?
pembelajaran kemarin dan pembelajaran hari ini? Ada. Ayo apa coba? Kaitannya apa? Ada yang lari. Di permainan kasti ada yang lari. Ada lagi? Ada melempar dan memukul. Nah, yang berkaitan dengan permainan bola voli apa? Melempar sama memukul. Ibu akan tanya dulu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gerak? Silahkan acungkan tangannya. Wih, banyak nih. Boleh dari siapa dulu? Dari Ido dulu. Tadi yang pertama, Ido, gerak apa? Berpindah tempat ya, Ido? Berpindah tempat. Gerak adalah berpindahnya tempat. Iya, berarti tadi betul ya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Oke. Nah, apa yang kalian ketahui tentang permainan bola voli? Pasti tahu nih. Oh, Zero apa? Passing. Awi, servis. Aji, servis atas. Sekarang kita lihat di sini ada video ya. Siapa yang tahu itu? Dapat seperti mereka-mereka yang bisa bermain di televisi ya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara belajar dengan baik, dengan cara berlatih. Betul, kalian pun bisa seperti mereka. Nah, hari ini ada 3, yaitu yang pertama kalian dapat menjelaskan, yang kedua mempraktikkan, dan yang ketiga itu adalah kalian membuat project ya. Siap? Oke, nah sudah berkelompok. Nah, oke, Ibu akan bagikan kelompok 1 itu Ibu akan kasih laptop ya. Silakan nanti kalian lihat di sebelah sini. Kelompok 2 Ibu akan kasih ini ya. Dan yang kelompok 3 Ibu akan kasih. Nah, iya. Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian dan Ibu akan bagikan LKPD. Kalian amati ya, video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Dan kelompok ini silakan kalian amati gambar yang sudah Ibu berikan. Dan kelompok ini silakan kalian praktikan langsung gerakan passing bawah dan passing bawah, gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya. Setelah kalian melihat atau mempelajari materi yang sudah diberikan, ada yang melihat video, ada yang melihat gambar, dan ada yang praktik langsung. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh, Alwi? Ibu, kalau misalkan tangan musuh sama tangan kita nyentuhnya tapi barengan, itu dapat poin nggak? Oke, Alwi bertanya, Ibu, kalau misalkan tangan musuh dan tangan kita menyentuh net pada saat bermain voli, itu dapat poin nggak? Ada yang mau jawab? Bisa jawab dulu nggak? Tidak ada? Hampir sama dua-duanya pertanyaannya. Ibu tanya kembali, Alwi, yang kena net duluan tangannya siapa? Barang, tapi kan ada yang duluan kena netnya. Yang duluannya siapa? Lawan atau Alwi? Ya, nah kalau misalkan dalam bola voli di Proliga ada challenge, tahu ya? Ya, di sana itu ada terlihat siapa yang duluan kena net. Misalkan kelompok Alwi yang duluan kena net berarti poin ke orang lain. Ibu akan buat kalian menjadi 6 kelompok. Silahkan di sini kalian berhitung ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD ya.
kalian di sana sudah ada tugas yang harus kalian lakukan atau pelajari. Nah, yang pertama, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Sudah ya? Sudah ada. Baca kembali tentang materi aktivitas gerak dalam passing bawah bola voli. Nah, yang ketiga itu susunlah tahapan aktivitas gerak dalam passing bawah bola voli dan tentukan siapa yang bertugas melakukan gerakan passing bawah. Siapa yang bertugas? Nah, di sini kan ada tiga orang. Silahkan kalian rundingkan dengan kelompok kalian. Misalkan siapa yang bertugas mempraktikkan, siapa yang bertugas menyampaikan presentasi, dan siapa yang bertugas merekam video. Nah, sekarang kalian silahkan lakukan atau diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya apa? Kalian adalah membuat video sederhana, nanti ditampilkan dan ditampilkan oleh kalian dan dikomentari oleh teman-teman yang lain. Silakan. Tadi kalian sudah mengetahui ya, di kelas sudah mengetahui tahapan dalam gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, hari ini atau sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana sih gerakan lokomotor itu, gerakan non-lokomotor seperti apa, dan gerakan manipulatif itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke gerakan itu, kita pemanasan dulu ya. Pemanasan dipimpin oleh Pati, silakan maju ke depan. Ya. Ya, mulai dari kepala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Terus Siapa yang cepat berarti dia yang menang. Siap? Ayo cepat. Oke, ini yang ke-1, kedua, ketiga. Kalian sudah melakukan pemanasan. Nah, sekarang kita masuk ke materi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kita akan buat 2 lingkaran. Oke. Kalian sudah dibuat menjadi 2 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian praktikan yang sudah kalian tadi pelajari. Apa saja yang sudah tadi kalian pelajari? Oke, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Silahkan kalian praktikan gerakan tersebut. Siap? Yuk. Silakan kalian praktikan gerakan yang sudah tadi kalian pelajari. Apa saja gerakannya? Lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Silakan. Manipulatif gimana? Berarti masing ambil bolanya. Oke. Pasing bawah. Pasing bawah. Ido, pasing bawah, Dok. Oke. Boleh gantian. Tidak boleh gantian. Boleh gantian. Sudah mempraktikkan gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, sekarang kita akan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Silakan buat tugas yang sudah kalian sepakati dan silakan sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, sekarang silakan kalian mulai lakukan proyek yang akan kalian laksanakan. Tugasnya sudah ya? Siapa yang merekam? Praktek? Oke, siap? Sudah, silakan kalian mulai dari sekarang.
Sudah? Oke. Ada yang belum? Yang belum silakan. Kalau yang sudah, boleh. Tadi kalian sudah mempraktikkan dan sudah membuat apa? Project berupa video. Oke. Nah, sekarang kalian akan lakukan presentasi atau memaparkan sesuai dengan video yang tadi kalian buat. Nah, sekarang kelompok siapa dulu ini? Oke, kelompok 1. Aji, boleh. Yang lainnya silahkan, tadi sudah dikirim ya. Yang lainnya silahkan perhatikan ya. Boleh berikan umpan balik atau tanggapan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video hasil kami. Ya, oke. Kita lihat ya. Nah, ini adalah video hasil kelompok 1. Terlihat? Oke, apakah bagus? Bagus. Apakah ada masukan? Boleh, Patih, angkat. Ayo, oke. Kuda-kuda kurang Oke. Passing bawahnya, Bu. Passing bawahnya kenapa? Terlalu diayunkan. Oh, terlalu diayun. Ada lagi? Ada lagi tidak? Sudah? Apa? Enggak, sudah. Oke. Nanti Ibu akan tambahkan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang oke, sudah. Sekarang kelompok berikutnya kelompok 2 ya. Oke. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan. Alhamdulillah kalian sudah berani mempresentasikan ya. Dan ada juga teman-teman kalian yang memberikan masukan atau umpan balik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sudah hebat ya. Nah, sekarang Ibu akan buat penguatan dari pembelajaran hari ini atau juga bisa evaluasi. Nah, tadi kalian sudah hebat, sudah bisa mempraktikkan, tetapi ada beberapa gerakan yang belum sesuai. Contohnya, misalkan perkenaan bola pada lengan tidak di sini, tapi kena ujung tangan. Seharusnya kemana? Ke sini. Nah, seperti ini. Tuh, itu perkenaan bola. Tadi ada beberapa yang masih kena ujung tangan, tapi tidak apa-apa, kalian sudah bisa. Yang penting tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Kalian sudah bisa melakukan rangkaian kegiatan ya. Yang pertama, kalian sudah mengetahui. Yang kedua, kalian sudah mempraktikkan. Dan yang ketiga, kalian sudah membuat video pembelajaran atau video pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa? Karena bisa membuat video. Ada lagi? Ada yang capek? Ada capek, panas ya? Ya, tetap. Iya, pusing pasti. Tapi ada yang senang, ada juga yang panas, ada yang capek. Itu manusiawi ya, tidak apa-apa. Nah, apa pembelajaran hari ini yang sudah kalian pahami apa? Oh, berarti kalian sudah paham ya apa itu lokomotor, apa itu non lokomotor, dan apa itu manipulatif. Sudah paham? Adakah yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Kan pembelajaran hari ini tadi kalian sudah bisa melakukan gerakan tersebut. Ada juga, tapi masih ada beberapa kekurangan. Tidak apa-apa karena ini dalam tahap pembelajaran. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan mata pelajaran PJOK dengan materi
bola kecil, yaitu permainan bola kecil bulu tangkis. Nah, sekarang kita akan pendinginan dulu. Silakan kalian cari pasangan berdua-berdua. Yuk, kalau sudah silakan berdiri. Ayo. Oke, sudah? Yuk, mulai. Boleh terserah kalian gimana dulu. Mau tarik-tarikan dulu, mau gini dulu. Kalian sudah melakukan pendinginan hari ini. Nah, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kalian, apa saja sih yang kalian pelajari? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Patih, boleh maju ke depan. Ya. Hari ini kami belajar apa? Belajar Gerak apa? gerak passing bawah, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif Oke. Kalau lokomotor itu ya? yang berpindah tempat, Kalau non lokomotor ya? yang Tidak. berpindah tempat, Kalau manipulatif? memakai bola. Betul. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bukan berarti pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat melakukan gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam pembelajaran bola voli. Oke, nah alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Aji. Silakan, Ji. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh masuk ke kelas lagi. Tina. Waalaikumsalam Bu Nikma. Ya, Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Nikma. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas hasil observasi kemarin ya yang kita laksanakan. Kita ditemani oleh PP saya, Ibu Tina Reliana Rosa. Baik. Ya, Bu Mega, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ya setelah melaksanakan observasi kemarin? Apakah implementasinya sudah sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan? Baik Bu. Yang saya rasakan alhamdulillah senang ya Bu ya. Ada juga rasa puas karena pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang saya buat. Tetapi juga ada masih perlu saya kembangkan dalam pembelajaran kali ini ya Bu ya, seperti itu. Jadi perasaannya senang, ada yang sudah puas, ada yang harus dikembangkan lagi Betul ya. sekali Bu. Oke. Kalau menurut Bu Mega, yang membuat Ibu merasa puas itu bagian yang mana? Yang membuat saya merasa puas adalah dalam proses pembelajaran tadi ya Bu ya, saya lebih siap dan terarah. Nah, apalagi ketika anak-anak memahami dan juga ada kegiatan berdiskusi untuk pembagian tugas proyek. Kemarin kan saya menggunakan proyek ya Bu ya, jadi anak-anak bisa memilih tugas mana yang mereka inginkan sendiri dan juga tujuan pembelajaran yang saya berikan sudah tercapai. Dan pada saat praktik juga di lapangan anak-anak sangat antusias Bu dalam pembelajarannya. Oke. Jadi persiapan yang telah Ibu rencanakan itu membuahkan hasil ya Bu ya? Iya betul Bu, alhamdulillah membuahkan hasil. Ya. Terus apa ini yang jadi pembeda dalam diri Ibu ketika Ibu membuat dan menggunakan perencanaan yang sangat detail ya Bu ya? Iya. Sebelum saya menggunakan perangkat pembelajaran yang detail, kadang-kadang ada sintak yang kurang maksimal ya Bu ya, ada juga yang terlewat. Nah, sedangkan ketika saya mempersiapkan perencanaan dengan matang, pembelajaran alhamdulillah terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran juga tersampaikan semua. Anak-anak juga mempunyai pengalaman baru ya Bu ya, karena kan membuat video, jadi
ada pengalaman tersendiri seperti Oh itu. iya betul. Jadi kelihatannya kalau kita mempersiapkan perencanaan dengan baik itu eh, apa ya? Jadi ada berimbas juga kepada hasil belajar anak ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, baik. Saya coba membagikan hasil dari pengamatan saya Bu ya. Baik. Pada bagian yang menurut Ibu tadi Ibu sudah puas, saya juga sangat setuju sekali. Itu terlihat ketika Ibu dalam proses pembelajaran kemarin sudah terlihat sangat siap untuk menghadapi siswa. Terus siswa-siswanya juga kemarin itu terlihat sangat antusias ya, karena ada proyek yang harus dilaksanakan. Terus kemarin kan Ibu juga bilang ukuran keberhasilan dalam observasi yang Ibu harapkan itu langkah-langkah pembelajaran dalam RPP bisa terlaksana dengan baik kan ya. Terus tujuan pembelajarannya juga tercapai dengan sesuai harapan. Nah, menurut saya itu sudah sangat terlihat, Bu. Jadi apa yang keukuran keberhasilan yang diharapkan oleh Ibu itu sudah terpenuhi. Selamat ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kan kemarin Bu Mega juga bilang ada yang ingin dikembangkan ya, ada 2 kemarin dalam pengetahuan dan keterampilan prosesnya. Nah, setelah saya amati dalam observasi, anak-anak juga sudah terlihat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Terus hal itu juga terlihat ketika proses tanya jawab dan juga hasil evaluasi yang Ibu berikan. Lalu saya juga melihat siswa mempraktekkan materi tersebut dengan sangat baik. Juga siswa mampu membuat video yang diperintahkan dalam LKPD. Betul. Nah, itu sudah bagus Bu Mega. Ya, tadi kan Ibu bilang sudah merasa puas ya di bagian itu. Nah, yang harus dikembangkan nih menurut Bu Mega, bisa diceritakan nih yang bagian mana yang harus dikembangkan lagi? Ya Bu, menurut saya yang perlu saya kembangkan yaitu pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Karena kan ada 2 pembelajaran, yang pertama itu di dalam kelas, yang kedua itu praktik di luar kelas. Nah, di dalam pembelajaran di dalam kelas itu mungkin pendahuluan saya itu terlalu lama ya Bu. Oh ya. Ya, saya kira-kira dalam kelas itu banyak yang ini waktunya jadi anak-anaknya kadang tidak sesuai gitu. Harusnya kan beberapa menit, ini saya 20 menit di dalam kelas. Mungkin menurut saya itu terlalu lama. Oh, jadi ke dalam pendahuluan Ibu merasa terlalu lama ya. Betul. Tadi kan di pendahuluan Ibu ada 20 menit ya. Betul. Kalau menurut Bu Mega idealnya itu kalau dalam pendahuluan kira-kira berapa menit? Sebetulnya dalam modul ajar saya mengalokasikan waktunya itu 15 menit Bu. Oh ya, jadi menurut Bu Mega paling lama itu 15 menit ya Bu ya? Betul. Ya, tadi saya juga lihat waktunya lama itu ketika dalam pembelajaran sosial emosional. Di situ kelihatan anak-anak itu masih malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga anak-anak saling menunggu jawaban temannya. Nah, betul. Itu membuang waktu percuma gitu ya. Nah, yang saya lihat itu dari pembelajaran sosial emosional itu ya Bu ya. Nah, kalau dalam bayangan Bu Mega nih, hal yang akan Ibu lakukan secara berbeda untuk pembelajaran selanjutnya mengenai pembelajaran sosial emosional ini bagaimana? Mungkin kedepannya saya akan memperbaiki ya Bu ya, mengubah cara saya, yaitu saya akan mencoba membuat permainan ya Bu ya, permainan untuk anak-anak. Jadi anak-anak merasa bisa meluapkan sosial emosionalnya dengan cara permainan polisi numpang tanya itu Bu. Jadi saya terinspirasi oleh teman saya juga Bu. Oh iya. Jadi Bu Mega akan melakukan sosial emosional itu melalui permainan ya, yang polisi numpang tanya yang itu. Bu. Oh iya. Oke, baik Bu Mega. Rencana Bu Mega sudah sangat bagus sekali ya Bu Mega. Kira-kira kapan nih Bu Mega akan memulai untuk menerapkan rencana yang tadi Ibu sebutkan? Saya rencananya akan melakukannya di pembelajaran berikutnya Bu. Oh iya. Bu Mega kan memegang pelajaran PJOK ya, berarti itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, menurut Bu Mega, rencana Ibu itu mau dilaksanakan di kelas berapa? Saya akan laksanakan di semua kelas Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kan itu berupa permainan ya. Jadi anak-anak pasti antusias kalau untuk permainan, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Mega. Ini ada tambahan saja ya Bu ya. Kalau secara umum nih pelaksanaan pembelajaran Ibu itu kemarin sudah bagus, murid pun sudah antusias ketika belajar.
kalaupun ada kekurangan mungkin kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi, yaitu dalam terkait waktu ya, terutama dalam pendahuluan mungkin. Nah, sebelum kita mengakhiri proses supervisi ini, apa yang dapat Ibu simpulkan hasil dari percakapan kita kali ini? Baik, yang dapat saya simpulkan adalah perencanaan pembelajaran yang matang sangatlah diperlukan karena membantu saya dalam mengembangkan cara mengajar yang baik itu seperti apa. Dan juga mungkin saya harus memperbaiki kekurangan agar lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Kalau begitu saya tidak sabar nih mendengar kabar baik dari Bu Mega untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin kita bisa melakukan sharing kembali ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Mega atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu Pepe sudah mendampingi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.